Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama istiqomah kembali melanjutkan materi kajian daurah kita tentang ilmu mantik dengan kitab Idahul Mubham min Ma'ani Sulam. Alhamdulillah kita telah mengawalinya pada pembahasan pertama di pertemuan sebelumnya. Nah, insyaallah kita akan lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu membahas mengenai mabahis al-alfaz, ya. Mana sebelumnya kita telah membahas dua pembahasan mengenai tasawur. Yang pertama itu adalah pembagian ilmu yang secara umum terbagi kepada dua bagian. Ada ilmu qadim, ada ilmu hadis. Nah, ilmu qadim ini tidak terbagi ke apa-apa, tidak ada pembagiannya, ya, karena ilmu qadim ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, itu semuanya Allah tahu. Nah, yang jadi permasalahan atau yang jadi pembahasan kajian kita di sini adalah ilmu hadis. Nah, ilmu hadis itu adalah ilmunya makhluk yang terbagi kepada dua ilmu, yaitu ilmu tasawur, ilmu tasdik. Ilmu tasawur itu ilmu, ya, yang merupakan pemahaman. Ilmu itu sendiri kan makna secara logatnya adalah mutlaqul idrak, ya, pemahaman secara mutlak. Pemahaman secara mutlak ini berarti mencakup pemahaman terhadap sesuatu yang bersifat tasawur dan pemahaman terhadap sesuatu yang bersifat tasdik atau sesuatu yang berupa tasdik. Sehingga ilmu terbagi kepada dua, ilmu tasawur, ilmu tasdik. Ilmu tasawur itu adalah pemahaman kita terhadap makna mufrad, ya, makna mufrad yang masih belum ada nisbat hukmiyah di dalamnya. Sedangkan tasdik berarti pemahaman kita terhadap makna nisbat atau makna yang sudah mengandung adanya hukum di dalamnya. Itu tasawur dengan tasdik. Yang kemudian dari keduanya ini pun terbagi kepada dua. Ada yang doruri, ada yang nazori. Doruri itu yang tidak butuh adanya pemikiran, analisa. Sedangkan yang nazori itu yang butuh adanya pemikiran atau analisa. Ya, kemudian setelah kita memahami tentang tasawur dengan tasdik, kemudian pembahasan yang kedua selanjutnya yaitu membahas tentang dilalah. Karena dilalah juga ini penting untuk kita pahami, karena sebetulnya segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini punya dilalahnya masing-masing. Sehingga kalau kita mau berpikir, itu sebetulnya apapun yang ada di hadapan kita, di samping kiri kanan kita itu punya dilalah, punya petunjuk gitu, punya petunjuk, ya, baik petunjuk lafziyah, ghairu lafziyah yang akan kita ketahui ini. Ya, yang kita ketahui sebelumnya ada yang lafziyah, ada yang ghairu lafziyah, dan dari keduanya itu ada yang tabi'iyah, ada yang akliyah, ada yang wad'iyah. Ya, berarti ada 6 gitu, ya. Lafziyah 3, ghairu lafziyah juga 3. Nah, dari masing-masing ketiga ini itu yang mu'tabar atau yang dianggap oleh ulama mantik untuk bisa dijadikan kajian atau yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan hukum itu hanya dilalah lafziyah yang wad'iyah saja. Dilalah lafziyah yang wad'iyah saja. Karena dilalah lafziyah yang wad'iyah ini dilalah yang jelas, dilalah yang yang bisa dijadikan standar, berbeda dengan dilalah tabi'iyah ataupun akliyah yang tidak mundobit, artinya tidak bisa terlaku oleh semua orang dan juga tidak bisa terlaku di semua waktu, tapi hanya beberapa atau hanya dalam waktu tertentu atau dalam saat tertentu, sehingga tidak bisa dijadikan dasar dalam pengambilan dalil, ya, atau dalam pengambilan hukum. Nah, kemudian dari dilalah
wad'iyah lafziyah atau dilalah lafziyah wad'iyah ini kemudian terbagi kepada 3 macam dilalah. Ada dilalah mutabaqiyah, ada tadhumuniyah, ada iltizamiyah. Nah, dilalah iltizam itu dilalah terhadap makna luar. Kalau sebelumnya kan dilalah mutabaqiyah itu dilalahnya sesuatu terhadap makna yang ada di dalamnya atau makna daripada lafaz itu diciptakan. Nah, ini bisa makna keseluruhan berarti mutabaqiyah atau makna sebagian berarti juz'iyah. Nah, sedangkan iltizam itu dilalah sesuatu terhadap sesuatu lain yang sesuatu ini bukan merupakan makna keseluruhannya, juga bukan makna sebagiannya, tapi makna kelazimannya. Apa makna kelazimannya? Makna lazim itu adamul infikak aklan au urfan, yaitu tidak terpisah. Artinya tidak terpisah, tidak terhindar. Artinya tidak terhindar, pasti ada, pasti adanya. Nah, pasti ada ini bisa secara aklan, bisa secara urfan. Nah, pasti ada secara akal itu seperti yaitu luzumu zaujiyah lil arba'ah. Ya, sifat genap pada angka 4 itu suatu kelaziman, suatu kepastian. Dengan kita mendengar kata 4, ya lazimnya 4 itu kita fahami bilangan genap. Dan ini kelaziman, ya, kelaziman yang secara akal, artinya diterima oleh akal dan tidak bisa berbeda dengan akalnya. Karena bedanya akal dengan urfi atau adi itu, kalau akal la yasihu at-takhallufu anhu, tidak sah, tidak boleh berbeda selama-lamanya paten seperti itu. Tapi kalau adi, hukum adi atau hukum urfi itu tidak paten, artinya tidak paten, tidak selama-lamanya seperti itu. Bisa saja tidak seperti itu. Ya, seperti api membakar itu hukum urfi atau hukum adi. Sehingga api membakar itu tidak bisa kita hukumi selama-lamanya api itu membakar. Beda seperti 1 tambah 1, 2 itu selama-lamanya sampai hari kiamat pun tidak ada 1 tambah 1 itu hasilnya selain 2. 3, 4 itu tidak ada, pasti 2. Tapi kalau urfi atau akli ini yasihu at-takhallufu anhu, itu boleh boleh berselisih atau boleh berbeda dari keumumannya. Nah, ini luzum yang urfi atau luzum yang adi itu tidak dianggap juga, sehingga dalam baitnya pun diaklil tuzim, yaitu yang lazimnya yaitu dilazimkan dengan akal. Nah, contoh kelaziman yang tidak dengan akal tapi dengan urfi, keumuman atau adi, kebiasaan, seperti luzumnya tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, yaitu luzumnya tumbuh-tumbuhan karena sebab hujan. Nah, hujan turun itu kan akan membuahkan atau akan menimbulkan tumbuh-tumbuhan tumbuh, ya, rumputan itu tumbuh. Nah, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan karena turunnya hujan ini adalah sebuah kelaziman, tapi kelazimannya bukan kelaziman yang akli, artinya bukan yang akli. Itu tidak mesti turunnya hujan itu bakal menimbulkan tumbuhnya tumbuhan, ya, walaupun umumnya adatnya ya memang seperti ini, ketika turun hujan ya pasti akan tumbuh tumbuhan, tapi tumbuhnya tumbuhan ketika turunnya hujan ini kelaziman yang bukan akli tapi kelaziman yang urfi, dan kelaziman yang urfi ini tidak mu'tabar, sehingga syaratnya ya diaklil tuzim, yaitu dengan kelaziman yang akal, karena paten sifatnya. Tapi kalau urfi atau adi itu tidak paten, ya. Nah, itu kelaziman yang pertama itu dibagi berdasarkan hakimnya atau yang menentukannya. Di sini lupa belum ketulis. Jadi bi'atibaril hakim itu luzum ada 2. Ada luzum akli, ada luzum urfi, ya. Nah, itu luzum bi'atibaril hakim. Nah, kemudian ada lagi luzum bi'atibar wuduhihi wa khufaihi. Kemudian pembagian lazim atau luzum yang kedua adalah bi'atibari wuduhihi wa khufaihi, yaitu lazim yang dilihat dari jelas dan tidak jelasnya kelaziman ini.
yang terbagi kepada dua jenis kelaziman. Ada luzum bayyin, ada luzum yang ghairu bayyin. Luzum bayyin itu yang jelas, artinya jelas, yaitu la yahtaj ila syai'in akhar, ya. Yakfi ma yakfi fil jazmi bihi, ya. Tasawwur tarafain al malzum wal lazim awil malzum faqat wala yahtaj ila syai'in akhar minad dalil. Tidak butuh pada dalil, tidak butuh pada sesuatu yang lain. Sedangkan yang ghairul bayyin itu yang la yakfi fil jazmi bihi tasawwur tarafaini al malzum wal lazim faqat bal yahtaj ila syai'in akhar. Tapi butuh pada sesuatu yang lain, yaitu dalil yang membuktikannya atau yang menguatkannya. Contoh yang bayyin, yang jelas, yang tidak butuh pada dalil, seperti kelaziman pada manusia, bahwa manusia ini lazimnya itu qabulil ilm atau qabulil kitabah atau qabulil khitobah. Manusia ini adalah makhluk yang mampu menerima ilmu pengetahuan, atau yang mampu menulis, atau yang mampu berkhitobah, berceramah. Ini adalah kelaziman-kelaziman yang ada pada diri manusia, dan kelaziman ini dikatakan bayyin, jelas. Itu karena apa? Karena memahami kelaziman qabulil ilmi dari manusia itu tidak butuh pada dalil. Ya, artinya dengan kita memahami apa itu manusia, apa itu ilmu, menerima ilmu, itu sudah langsung kita paham bahwa manusia itu ya kelazimannya dia bisa menerima ilmu pengetahuan, atau bisa menulis, atau bisa khitobah. Itu kelaziman yang bayyin. Berbeda dengan kelaziman yang ghairu bayyin, yang belum jelas. Artinya belum jelas, itu la yakfi fil jazmi bihi tasawwur tarafaini faqat bal yahtaj ila syai'in akhar min dalil. Tidak cukup hanya dengan memahami dua sisinya saja, malzum dengan lazimnya, tapi butuh pada sesuatu yang lain dari dalil untuk membuktikannya atau menguatkannya. Contoh seperti kelaziman sifat hudus pada alam, ya. Al-alam hadisun misalkan. Nah, ketika kita mendengar kata alam, kemudian terlintas di benak kita bahwa alam itu adalah sesuatu yang sifatnya baru. Karena segala sesuatu selain Allah, itu termasuknya kita manusia, ini juga sesuatu yang baru. Nah, tapi pernyataan alam itu adalah baru dan sifat baru ini adalah kelaziman daripada alam, itu masih belum dikatakan jelas. Karena apa? Karena tidak semua orang itu paham bahwasanya alam itu ya kelazimannya adalah baru. Mungkin bagi kita umat Islam, apalagi thalibul ilmi yang benar-benar memahami bahwa alam itu adalah baru karena selain Allah tidak ada yang qadim, mungkin jelas bagi kita. Tapi bagi orang di luar sana atau orang awam lah, orang yang masih belum mengetahui betul tentang hakikat daripada alam itu sendiri, bahkan definisi alam itu sendiri apa juga masih belum tahu, apalagi mau memahami kelazimannya, itu kan butuh dalil. Nah, kita butuh penjelasan. Nah, penjelasan bahwasanya alam ini adalah baru dikarenakan alam ini adalah sesuatu yang berubah, dan sesuatu yang berubah ini berarti baru. Karena kalau qadim tidak berubah, memang dari dulu seperti itu terus, berarti alam ini juga baru. Nah, ketika kita menjelaskan seperti itu, kemudian mukhatab kita percaya bahwasanya alam itu baru, berarti baru ini adalah kelaziman bagi alam, berarti kelaziman baru pada alam itu dikatakan kelaziman yang ghairu bayyin. Artinya kelaziman yang difahamnya kelaziman tersebut butuh pada adanya dalil. Tidak cukup hanya dengan memahami apa itu alam dan apa itu hudus, tapi butuh adanya dalil yang menguatkan atau membenarkan bahwa hudus ini benar-benar kelaziman daripada alam, ya. Nah, kemudian luzum yang bayyin ini itu terbagi lagi kepada tiga, ya. Ada kelaziman yang bayyin fi zihni faqat, ini bi'atibari tahaqquqihi, ya, fi zihni au fil kharij au fihi ma'an. Itu ada kelaziman yang bayyin jelas fi zihni faqat, ada bayyin fil kharij faqat, ada yang bayyin fi zihni wal kharij ma'an, dua-duanya. Nah, fi zihni faqat seperti kelazimannya sifat melihat, basor, bisa melihat. Sifat melihat
ini lazim dimiliki oleh orang yang buta atau oleh kebutaan. Jadi sifat kebutaan ataupun orang buta ini ketika kita mendengar kata ataupun kalimat buta ataupun mendengar kalimat orang buta, itu berarti lazimnya orang buta itu ya hakikatnya dia punya mata gitu, punya penglihatan. Hanya karena penglihatannya yang terganggu sehingga dia dikatakan buta gitu. Sehingga dikatakan buta. Maka kelaziman sifat melihat ataupun basor ini pada kebutaan atau pada orang buta ini adalah kelaziman yang bayin, jelas, tapi jelasnya ini, kelaziman ini tahakuknya, nyatanya itu hanya nyata dalam hati saja. Di dalam hati siapa? Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, ya kita membenarkan bahwasanya orang buta itu walaupun nyatanya dia tidak punya mata, tapi hakikatnya dia sebenarnya punya gitu, punya penglihatan, hanya penglihatannya yang terganggu ini. Sehingga dikatakan fi zihni faqat la fil kharij, karena dalam kenyataannya orang buta tidak punya penglihatan gitu. Sehingga luzumul basar lil ama ini kelaziman yang apa? Kelaziman yang bayin fi zihni faqat. Nah, yang kedua adalah fil kharij faqat. Dalam kenyataannya saja, dalam hati kita tidak menerima kelaziman itu. Seperti sawadul ghurab misalkan. Hitamnya burung gagak. Hitamnya burung gagak atau birunya langit dari kejauhan, birunya laut dari kejauhan, itu juga kelaziman yang fil kharij faqat. Karena apa? Karena kelaziman hitam pada burung gagak, kelaziman biru pada lautan atau pada langit dari kejauhan, itu kelaziman ya yang jelas. Namun jelasnya kelaziman ini hanya dalam kenyataan saja. Ya, hanya dalam kenyataannya saja. Ya, kenyataannya memang laut itu dari kejauhan biru, burung gagak ya berwarna hitam. Tapi di dalam hati kita tidak meyakini, tidak menerima dalam hati kita itu bisa saja ya, di dalam hati kita bisa gitu. Bisa bahwasanya burung gagak itu ya berwarna selain hitam, bisa merah, bisa putih, bisa hijau dan lain sebagainya. Sehingga kelaziman hitam pada burung gagak itu kelaziman yang pasti hanya dalam kenyataan saja. Tapi dalam hati kita bebas. Kita mau menggambarkan burung gagak warna hitam, putih, hijau, merah itu bisa-bisa saja gitu. Namun kenyataannya ya burung gagak tidak ada selain hitam. Itu yang fil kharij faqat. Nah, yang ketiga adalah fil fizini wal kharij ma'an, dua-duanya. Yaitu kelaziman sifat genap tadi pada angka 4. Nah, ini kelaziman sifat genap pada angka 4 ini adalah kelaziman yang fi zihni wal kharij ma'an. Bayin fi zihni wal kharij ma'an. Karena fi zihni dalam hati kita yang meyakini bahwa 4 ini adalah genap, kenyataannya pun ya 4 ini benar-benar bersifat genap gitu, bukan ganjil. Itu yang fi zihni wal kharij ma'an. Nah, dilala iltizam itu disyaratkan kelazimannya adalah kelaziman yang bayin bimakna akhos. Nah, ini ada lagi bayin bimakna akhos. Jadi kelaziman bi'atibari wuduhihi wa khafaihi terbagi kepada dua, yaitu bayin dan ghairu bayin. Kemudian bayin ini pun itu terbagi kepada dua. Ada bayin bimakna a'am, ada bayin bimakna akhos. Bayin bimakna a'am itu kelaziman yang yakfi fil jazmi bihi tasawwurut torofain, yaitu malzum dengan lazimnya itu harus difahami betul dua-duanya. A'am umum berarti dua-duanya itu harus paham. Seperti tadi kita pemahaman kita terhadap al-insan ya, lil insan al-insan qabulil ilm, manusia itu bisa menerima ilmu. Ini kelaziman manusia bisa menerima ilmu, yaitu kelaziman yang bayin, jelas, tidak butuh pada dalil. Kemudian bimakna a'am. Bimakna a'am umum artinya apa? Artinya la yakfi fil jazmi bihi tasawwurut tarf wahid faqat, tapi harus dua-duanya, yaitu malzumnya kita pahami apa itu manusia, kemudian qabulil ilmi juga kita pahami apa itu ilmu dan menerima
ilmu itu maksudnya apa, yaitu yang memahami, menerima. Nah, setelah kita memahami dua-duanya, baru kita paham bahwasanya manusia itu ya lazimnya bisa menerima ilmu, sehingga dikatakan a'am, yaitu harus dua-duanya, harus memahami malzum dengan lazimnya. Tapi kalau yang akhos itu cukup hanya memahami malzumnya saja, seperti kelaziman angka 4, kelaziman sifat genap pada angka 4. Itu kita nggak harus memahami apa itu genap, tapi cukup hanya memahami malzumnya saja, yaitu 4-nya saja. 4 ini apa ya? 4 ini ya angka setelah 3. Nah, dengan kita memahami 4 ini angka setelah 3, ya langsung seketika itu pula kita bisa langsung memahami kelazimannya bahwa 4 ini bersifat genap, sehingga dikatakan lazim bayyin bimakna akhos, bermakna akhos. Ya. Jadi lazim bi'atibari wuduhi wa khafaihi, terbaik kepada bayyin dan ghair bayyin. Bayyinnya ada dua makna, ada bimakna a'am yang harus memahami dua-duanya, malzum dengan lazim. Ada yang bimakna akhos, cukup dengan memahami malzumnya saja. Nah, kemudian dari bayyin ini terbagi kepada 3 tadi. Ada bayyin ya fi dzihni faqat, fil kharij faqat, dan yang ketiga fi dzihni wal kharij ma'an, dua-duanya. Nah, kelaziman yang ada pada dilalah iltizam yang mu'tabar 'indal manafiqah itu disyaratkan kelazimannya adalah kelaziman yang bayyin ya fi dzihni, ya bayyin fi dzihni, itu bayyin fi dzihni ataupun bayyin fi dzihni ma'al kharij, bayyin fi dzihni ma'al kharij, baik fi dzihni faqat atau fi dzihni ma'al kharij, dan bimakna akhas, ya lazim fi dzihni, lazim bayyin bimakna akhas, dan fi dzihni faqat atau fi dzihni ma'al kharij. Itu kaidah. Yang penting kaidahnya kita pahami. Mengenai penerapan contoh itu kita butuh waktu lagi untuk memahami contoh-contohnya, penerapannya, dan mungkin hanya mencontohkan sampel-sampelnya saja, contoh-contoh yang dicontohkan oleh para ulama. Nah, penerapannya sebetulnya banyak dalam keseharian kita. Nah, tinggal kita terapkan saja berdasarkan kaidah-kaidah dasar daripada mantik ini. Ya, itu tentang kelaziman pada materi sebelumnya, dan insya Allah kita lanjut kepada materi yang sekarang, yaitu membahas mengenai alfaz, ya. Fi mabahisil alfaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rasul mu'alif hadzal kitab. Allahumma inna nas'aluka an taftaha qulubana wa an tuwasi'a arzaqana wa an tutawwila umurana wa an tashfa marudana wa an tuqawwiya imanana wa an tanfa'a ulumana wa an tazida imanana wa an tuyassira jami'a umurina wa an taqdi hawajana hawajini wal akhir bi rahmatika karamatan wa amsalana wa al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi fid dharain amin. Summa qala faslun fi mabahisil alfaz. Fasal menjelaskan mengenai lafad-lafad. Musta'malul alfaz haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Fa awwalun ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi'aksi ma tala. Wa huwa ala qismaini a'nil mufrada kulliyun aw juz'iyyun haitsu wujida. Famufhimu ishtirakinil kulli ka'asadin wa aksuhul juz'i. Pembahasan tentang lafad, sebagaimana yang pernah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembahasan lafad sebetulnya bukan pembahasannya ilmu mantik, karena pembahasan ilmu mantik sebetulnya hanya mengarah kepada makna, ya makna, sehingga tasawur, tasdik itu definisinya adalah idrak, pemahaman, pengetahuan, dan itu pengetahuan berarti ya makna yang dituju. Nah, namun karena makna-makna ini tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan kita memahami lafadznya, ya karena lafadz ini ibarat jisim. Nah, makna itu ibarat ruhnya. Jadi kalau ruh tanpa jisim kan mustahil. Jadi kalau ada makna kita tidak memahami lafadznya juga tidak akan bisa kena. Sehingga lafadz juga menjadi pembahasan dalam ilmu mantik. Karena dengan memahami lafadz itu bisa menghantar kita kepada pemahaman pada makna itu sendiri.
Nah, lafad ini secara umum itu terbagi kepada dua. Ada lafad yang muhmal, ada lafad yang mustakmal. Muhmal itu berarti yang diilghakan atau yang diihmalkan, yang dinonaktifkan, yang tidak memiliki makna. Mustakmal berarti yang digunakan, yang diaktifkan, yang punya makna. Nah, yang menjadi pembahasan ilmu mantik itu adalah lafad yang mustakmal. Maka mustakmalul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Jadi lafad-lafad mustakmal ketika kita menemukan itu ada dua kemungkinan. Ada kalanya dia lafad murakkab, ada kalanya mufrad. Apa murakkab, apa mufrad? Yang pertama adalah murakkab. Fa awwalun ma dalla juz'uhu ala juz'i maknahu. Jadi yang murakkab, lafad murakkab adalah lafad yang juznya lafad tersebut menunjukkan pada juznya makna lafad tersebut. Sedangkan mufrad itu sebaliknya. Bi aksima tala. Nah, apa yang mengiringi murakkab berarti mufrad itu definisinya adalah sebalikan daripada definisi murakkab, yaitu mala yadulla juz'uhu ala juz'i maknahu. Yaitu lafad yang juznya lafad tersebut tidak menunjukkan pada juz maknanya, ya, juz maknanya. Nah, ini tasawur mudahnya, misalkan lafad zaidun, ya, lafad zaidun. Lafad zaidun ini kita katakan mufrad. Kenapa dikatakan mufrad? Karena sesuai dengan definisi. Definisi mufrad adalah ma la yadulla juz'uhu ala juz'i maknahu, yaitu lafad yang juznya lafad tersebut tidak menunjukkan pada juz maknanya. Jadi zaidun itu maknanya apa? Zaidun itu maknanya kan al-musyakhas, ya, al-insan. Al-musyakhas yaitu manusia yang berbentuk, yang jelas, yaitu si Zaid itu. Yang terdiri dari kepala, badan, kaki misalkan. Nah, kemudian lafad yang menunjukkan pada makna itu menggunakan lafad zaidun. Nah, zaidun ini juznya lafaz zaidun, yaitu zai, ya, dal, tidak menunjukkan pada bagian daripada maknanya zaid itu sendiri, yaitu al-insan, al-musyakhas, al-muayyan, al-ma'ruf, al-musyahad itu enggak. Sehingga kita tidak bisa kita gambarkan bahwa misalkan Zai ini seakan-akan kepalanya Zaid misalkan. Kemudian ya ini adalah badannya Zaid. Kemudian dalnya ini adalah misalkan kakinya Zaid. Sehingga kumpulan daripada Zai, ya, dal ini berarti kumpulan daripada kepala, badan, kaki yang membentuk diri Zaid. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Sehingga dikatakan lafad yang mufrad, yaitu lafad yang juznya lafad tersebut tidak menunjukkan pada maknanya. Nah, ada lafad yang juznya lafad tersebut menunjukkan pada maknanya. Misalkan koma zaidun. Koma zaidun itu kan maknanya apa? Zaid berdiri. Ini makna yang kita dapat atau makna yang kita paham dari lafad koma zaidun. Nah, juznya koma zaidun, yaitu koma dengan zaidun, ini menunjukkan pada juz maknanya. Nah, juz maknanya, makna keseluruhannya kan Zaid berdiri. Nah, berarti bagian daripada itu makna, ya ada makna berdiri dan ada makna Zaid. Nah, koma ini adalah makna sebagian dari makna keseluruhan Zaid berdiri, dan Zaid ini juga adalah makna sebagian dari makna keseluruhan Zaid berdiri. Sehingga ketika kita satukan, koma disatukan dengan Zaid, jadilah makna utuh berupa berdirinya Zaid. Dan itu dikatakan murakkab. Kenapa? Karena madalla juz'uhu ala juz'i makna, yaitu lafad yang juznya lafad tersebut menunjukkan pada maknanya, ya. Ini mufrad dengan murakkab. Wa huwa ala qismaini a'nil mufrada kulliyun au juz'iyun haitsu wujida. Dan lafad mufrad ini yang pertama ini terbagi kepada dua macam. Ada mufrad yang juz'i, ada mufrad yang kulli, atau kulli dulu di sini. Lafad mufrad ini ada kulli, ada juz'i haitsu wujida. Namun pembagian ini adalah pembagian bi'tibari madlulihi atau mafhumi. Madlul itu mafhum, yang ditunjukkan. Nah, lawan daripada madlul itu berarti adal, ya, yang menunjukkan, Nah, yang menunjukkan itu adalah lafadznya. Sekali lagi, lafadz itu ibarat jisimnya, makna itu ibarat ruhnya. Jadi lafadz itu adalah jisim, makna itu adalah ruh. Nah, mufrad itu lafadznya, lafadz mufrad itu lafadznya disebut dengan dalun.
sesuatu yang menunjukkan pada apa? Menunjukkan pada madlul, yaitu menunjukkan pada makna. Nah, maknanya mufrad itu adalah ma lam yadulla atau ma la yadulla juz'uhu ala juz'i maknahu. Nah, sehingga pembagian mufrad secara dalunnya atau dipandang dari sudut pandang dalnya sebagai petunjuknya, itu nanti mufrad terbagi kepada 3. Yang istilah mantik berbeda dengan istilah nahwu walaupun hakikatnya hampir sama. Yaitu ada kalimat, ada isim, ada adat sebutannya itu. Kalimat itu sama dengan fiil dalam nahwu, isim ya sama dengan isim dalam nahwu, dan adat ini sama dengan huruf dalam nahwu. Dan itu kita telah mengetahui semuanya apa itu kalimat fiil, isim, dan huruf. Hanya beda istilah saja, penamaan saja. Yaitu mufrad bi'atibari dalihi atau bi'atibar statusnya sebagai petunjuk, lafaz yang menunjukkan atau adal. Tapi kalau bi'atibari al-madlul ya, melihat daripada maknanya lafaz mufrad itu sendiri, maka lafaz mufrad terbagi kepada 2. Nah ini yaitu ada mufrad yang juz'i atau kulli, ada mufrad yang juz'i ya. Jadi wa huwa ala qismaini 'anil mufrada kulliyun aw juz'iyun haitsu wujida, bahwa lafaz yang mufrad terbagi kepada kulli dan juz'i ini bi'atibar al-madlul ya, dengan memandang al-madlul yaitu makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang mufrad itu, bukan lafaznya bukan, tapi maknanya ya. Famu fi mushtirakinil kulli ka asadin wa aksuhul juz'i. Maka lafaz yang memberikan pemahaman istirak yaitu pemahaman yang mencakup pada sesuatu lain, tidak hanya dia sendiri, maka itu kulli ka asadin, seperti asad ini enggak hanya sayun muayyan, satu zat saja, tapi mencakup kepada semua jenis asad, macan, apapun itu macan. Jadi macan, faros itu sama seperti al-insan, jadi satu level ya. Jadi bukan berarti kita itu levelnya dengan hewan, cuman kan kadang istilah yang kita pahamkan kita itu levelnya ya dengan hewan, manusia, hewan, tumbuhan, kan begitu. Padahal bukan seperti itu. Hewan itu ya kita juga termasuk ke hewan. Nah, lawan daripada hewan itu yang bukan hewan. Apa yang bukan hewan? Nabat. Nah, itu nabat itu bukan hewan. Karena apa? Karena dia tidak bergerak. Ya, nanti sehingga nabat itu tidak masuk kepada hayawan. Jadi hayawan yang dimaksud dalam mantik ini ya isinya itu ya manusia dengan binatang-binatang itu, ada faros, ada asad, ada punya hewan-hewan yang lainnya. Sehingga asad ini sama seperti al-insan, yaitu lafaz kulli yang di dalamnya itu mencakup banyak afrodnya. Waksuhu al-jusi. Nah, sebalikan daripada kulli itu berarti jusi. Misalkan ada macan, salah satu daripada macan, misalkan ada macan yang dikasih nama tertentu, ya kayak manusia lah yang mudahnya, yang sudah ada nama, misalkan ada Zaid. Nah, ini berarti dikatakan jusi. Kenapa? Karena sudah tertentu, yaitu syai'un muayyan, yaitu al-insan al-musyakhos al-musamma bi Zaidin, satu saja. Tapi kalau insannya itu kan umum. Asadnya umum, tapi kalau ada salah satu asad yang kita beri nama, misalkan namanya Erik atau apa, nah berarti Erik macan itu adalah juz'i ya. Tapi kalau asadnya itu umum atau kulli namanya. Nah, nanti ada perbedaan kulli, juz'i, kulliyah, juz'iyah, ada kul, ada juz, itu nanti. Aqulu al-lafzu imma yakuna muhmalan kadaizin au musta'malan kazaidin wala ibrata bil muhmal walidzalik ahmalahu al-musannif. Kemudian musannif Asy'ari berkata bahwa lafaz itu secara umum ya terbagi kepada 2. Ada lafaz yang muhmal seperti lafaz daizun, kebalikan daripada zaidun. Zaidun dibalik jadi daizun. Nah, ini tidak ada maknanya. Atau musta'mal. Zaidun itu musta'mal, nama bagi seseorang yang bernama Zaid. Wala ibrata bil muhmal, tidak ada ibrah, tidak dianggap lafaz yang muhmal, sehingga musannif meninggalkannya, tidak membahasnya lafaz yang muhmal. Yang beliau bahas hanyalah lafaz yang musta'mal. Sumal musta'malu imma yakuna mufradan wa imma yakuna murakaban.
Kemudian lafadz yang musta'mal ini terbagi kepada dua. Ada yang mufrad, ada yang murakkab. Fal awwalu ma la yadulla juz'uhu ala juz'i makna kazaidin. Yang pertama berarti yang murakkab. Ya. Yang mufrad dulu, yang mufrad. Yang pertama lafadz yang mufrad, yaitu lafadz yang juznya lafadz tersebut tidak menunjukkan pada sebagian maknanya. Yaitu kayak Zaidun maknanya manusia yang terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Ini berarti bukan berarti juznya lafaz Zaidun, Zai, Ya, Dal menunjukkan pada sebagian maknanya manusia itu. Zai kepalanya, Ya misal apa, Ya badannya, Dal kemudian kakinya. Tidak seperti itu. Itu mufrad. Nah kalau yang murakkab madalla juz'uhu ala juz'i makna, yaitu lafaz yang juznya lafaz tersebut menunjukkan pada juz maknanya. Seperti Zaidun qaimun, makna keseluruhan Zaidun qaimun kan Zaid berdiri. Nah ini terdiri dari dua komponen atau dua juz, yaitu Zaidun dengan qaimun berdiri. Yang kalau kita gabung itu menjadi makna Zaid berdiri. Dan kalau kita pisah-pisah juga bisa. Kita pisah, Zaid diambil, qaimun kita ambil. Maknanya apa? Maknanya ya ini Zaid, ini qaimun. Itu makna sebagian dari makna keseluruhan Zaidun qaimun. Maka itu dikatakan murakkab. Ya. Nah, namun mufrad di sini itu ada banyak kemungkinan. Artinya tidak hanya satu kemungkinan saja bahwa mufrad itu adalah lafaz yang juznya itu tidak menunjukkan pada maknanya. Tidak hanya itu. Nah, di sini dijelaskan dalam tahqiq itu kita bisa lihat. Jadi ada 4 jenis ya, atau ada 4 cakupan yang termasuk kepada mufrad. Ya nanti di situ ada i'tibarnya. Itu yang pertama, ada lafaz yang mufrad yang tidak memiliki juz. Ini jelas berarti. Ini di bawahnya lafaz yang tidak menunjukkan lafaz yang juznya tidak menunjukkan pada maknanya. Yang pertama lafaz yang mufrad yang tidak memiliki juz seperti huruf-huruf hijaiyah, a, ba, ta, sa, jim ila akhirih, yaitu lafaz-lafaz yang tidak memiliki juz. Ya karena juznya cuma satu, hamzah, ba, ta, tidak ada juznya. Ini jelas berarti mufrad banget kan, karena tidak ada juznya. Atau yang kedua yaitu lafaz tersebut mufrad, ya lafaz yang mufrad yang memiliki juz tapi tidak menunjukkan pada makna, yaitu seperti yang dicontohkan tadi, Zaidun ini terdiri dari juz, yaitu Zai, Ya, Dal, tapi juz tersebut tidak menunjukkan pada maknanya. Ini juga masuk ke dalam kategori mufrad. Yang ketiga adalah mufrad yang memiliki juz, ya, mufrad yang memiliki juz dan menunjukkan pada makna, tapi makna yang ditunjukkan itu bukan makna yang dimaksud, karena makna yang dimaksudnya bukan kumpulan daripada juz itu, bukan, tapi sudah dijadikan sebagai nama, sehingga sudah beda maksudnya. Seperti Abdullah misalkan, Abdullah ini juznya terdiri dari abdun dengan lafzul jalalah Allah. Berarti maknanya abdun ya hamba, lafzul jalalahnya Allah. Berarti kalau digabung Abdullah ini maknanya. Tapi dalam konteks ini tidak seperti itu. Karena apa? Karena Abdullah dalam hal ini itu tidak dimaknai dengan makna tarkim atau makna penyandaran abdun kepada lafzul jalalah, tapi maknanya adalah nama bagi seseorang, yaitu seseorang yang dinamai dengan nama Abdullah, sehingga maknanya Abdullah itu bukan makna hambanya Allah, bukan, tapi maknanya adalah nama bagi seseorang yang dinamai dengan nama Abdullah. Jadi walaupun dia memiliki juz dan juznya ini menunjukkan pada makna, tapi maknanya itu bukan makna yang dimaksud. Itu masuk ke dalam kategori mufrad juga. Atau yang keempat, yaitu lafaz mufrad yang mana dia memiliki juz dan juznya menunjukkan pada maknanya, ya, dan maknanya juga ini makna yang dimaksud, tapi dilalahnya itu tidak pada dilalah yang dimaksud. Ya hampir sama sih dengan yang ketiga, hanya beda sedikit di sini dilalahnya. Jadi dilalahnya itu dilalah, bukan dilalah yang dimaksud. Hayawanun natik alaman lil insan, ya sama contohnya seperti yang ketiga, yaitu dijadikan sebagai nama. Hayawanun natik itu kan terdiri dari dua juz, yaitu hayawan dengan natikun. Hayawan ya berarti hayawan, hayawania, kemudian natikun ya natikun. Nah ini kemudian kalau digabung hayawanun natik, itu makna yang dikehendaki, ya makna yang dikehendaki
itu bukan makna hayawan yang natik, yaitu hayawan yang berpikir ataupun yang berakal, tapi yang dikehendaki di sini dilalahnya itu adalah dilalah nama, ya, sebagai nama bagi seseorang. Sehingga walaupun di sini memiliki juz dan menunjukkan pada makna yang dimaksud, yaitu hayawan natik, maknanya jelas juga hayawan natik, tapi dilalahnya itu tidak pas, karena dilalahnya pada konteks ini sedang menunjukkan pada nama bagi seseorang yang kebetulan namanya adalah hayawanun natik. Jadi lafaz-lafaz yang masuk ke dalam kategori mufrad itu tidak hanya lafaz yang juznya tidak menunjukkan pada makna, tapi bisa 4 kemungkinan ini, ya, yaitu lafaz yang mufrad. Kemudian wal kalam 'alal murakkab bi qismaihi, wal kalam 'alal murakkab bi qismaihi a'ni ma huwa fi quwwatil mufrad wa ma kana mahdhan ya'ti fil mu'arrifat wal qadaya wal aqisah. Pembahasan mengenai murakkab dengan 2 pembagiannya, yaitu ma huwa fi quwwatil mufrad, lafad atau mufrad, murakkab yang berada pada kekuatan mufrad, atau disebut dengan murakkab nakis nanti. Ada murakkab tam, ada murakkab nakis. Nah, murakkab nakis ini murakkab yang fi quwwatil mufrad, yaitu murakkab tapi dia berada pada kekuatannya lafal yang mufrad, sehingga dikatakan murakkabnya murakkab yang nakis. Wa makana mahdon, dan murakkab yang tam, yaitu murakkab yang murni, yang tam. Ini yang ya'ti fil mu'arrifat wal qadaya wal aqisah, yang keterangannya itu nanti ada pada pembahasan dalam mu'arrifat, qadaya dan aqisah. Ya. Jadi nanti lafaz murakkab itu ada murakkab yang tam, ada murakkab yang nakis. Murakkab yang tamnya pun nanti ada pembagian lagi, ada murakkab tam yang khobari, ada murakkab tam yang insya'i. Ya, murakkab khobari itu yang yahtamilu as-sidqa wal kadzib. Nah, kalau yang insya'i itu berarti yang la yahtamilu as-sidqa wal kadzib. Nah, yang nakisnya ini pun terbagi kepada yang takyidi dengan yang ghairu takyidi. Yang takyidi ini ada yang takyidinya takyidi idofi, ada takyidinya takyidi tausifi. Idofi ya berarti idofi penyandaran, seperti hulamu zaidin. Takyid itu yaitu sesuatu yang lafaz pertama itu dikayidi, dibatasi dengan lafaz yang kedua. Kayak hulamu zaidin. Hulam sebelum ada lafaz zaid itu kan umum. Hulam, pembantu. Nah, bisa pembantu ini, bisa pembantu itu. Tapi ketika dia dikoyidi dengan idofi, adanya mudhof ilaih setelahnya, hulamu zaidin, maka tidak ada lagi kemungkinan hulam-hulam yang lain, tapi terkhusus pada hulamnya zaid. Gitu. Hayawanun natik, hayawan yang berakal. Ini sebelum ada natikun itu kan masih umum, masih bisa berkemungkinan hayawan-hayawan yang lainnya. Tapi ketika disifati dengan natikun, hayawan yang berakal, maka langsung terkhusus pada al-insan. Itu yang takyidi. Atau yang ghairu takyidi, kayak misalkan syarat saja tidak sama jawabnya, atau mubtada tidak sama khobarnya, atau fiil tidak sama fa'ilnya, itu masuk ke dalam ghairu takyidi atau masuk ke dalam murakkab yang nakis. Tapi itu nanti pembahasan detailnya ada setelah pembahasan mufrad terlebih dahulu. Jadi yang sekarang akan kita bahas itu pembahasan tentang mufrad terlebih dahulu. Wal maksud huna al mufrad wa huwa qismani. Ya, yang dimaksud di sini itu kita akan membahas tentang mufrad terlebih dahulu, yang terbagi kepada 2, yaitu juz'i dan kulli. Pembagian juz'i dan kulli ini bi'atibar apa? Bi'atibar al-madlul, ya, bukan adal. Karena kalau bi'atibar adal itu pembagiannya menjadi 3, kalimat, isim, adat. Tapi kalau bi'atibar al-madlul atau bi'atibar al-mafhum atau bi'atibar al-makna, itu baru ada 2 pembagian. Ada juz'i, ada kulli. Juz'i ini in muni'a tasawwur ma'nahu min wuqu'i syirkati fihi kazaidin. Juz'i ini lafaz yang tercegah adanya syirka, ya, adanya kebersamaan dari pentasawuran maknanya, atau in muni'a tasawwuru maknahu min wuqu'i syirka.
yaitu lafaz yang pentasawuran maknanya itu mencegah adanya syirkah, mencegah adanya kebersamaan lafaz lain. Jadi khusus hanya itu juz'i. Tapi perlu ada qaid di sini, yaitu qaid li zatihi. Yang ada di kitab lain itu ada qaid li zatihi. Karena apa? Karena ada contoh lain ya yang tercegah adanya syirkah, tidak bisa bersama dengan lafaz yang lain, hanya satu itu saja, tapi bukan li zatihi itu limafhumihi ya, bukan li zatihi, tapi karena li syai'in akhar. Nah, li syai'in akharnya itu dijelaskan ada karena lil waqi', ada karena lid dalil, karena ada dalil. Nah, pengecualian yang lil waqi' itu seperti matahari. Nah, matahari ini walaupun matahari itu tercegah adanya syirkah, kebersamaan sesuatu yang lain, yang kita tahu matahari ya hanya ada satu. Berarti matahari ini seharusnya masuk ke dalam kategori juz'i. Kenapa? Karena pemahaman matahari itu tercegah adanya syirkah, tercegah adanya kebersamaan dengan sesuatu yang lain. Matahari ya yang kita tahu hanya ada satu. Tapi karena ketercegahan matahari, adanya syirkah dengan lafaz lain atau adanya syirkah dengan sesuatu yang lain, itu bukan li zatihi, bukan li mafhumihi, bukan karena mafhumnya matahari, bukan, tapi karena apa? Karena lil waqi'nya. Karena memang kenyataannya yaitu matahari itu satu, sehingga nanti matahari itu masuknya ke dalam kategori kulli. Ya, nanti di sini ada matahari itu masuk ke dalam kategori kulli. Karena apa? Karena walaupun matahari itu tercegah adanya syirkah di dalamnya, tapi ketercegahan syirkah di dalam matahari itu bukan karena li zatihinya, bukan karena li mafhuminya, tapi karena lil waqi'nya. Karena yang jadi kaidah, pokoknya segala sesuatu selain daripada Allah itu mungkin, tidak ada yang mustahil. Jadi kalau matahari, mafhumnya matahari yaitu ya sesuatu yang panas, tata surya utama, itu ya mungkin saja matahari itu 2, 3, 4, tapi kemungkinan itu tercegah. Karena apa? Karena waqi'nya, karena kenyataannya yang kita lihat matahari itu hanya satu gitu. Sehingga pada definisi juz'i di sini yaitu lafaz yang makna atau pentasawuran maknanya itu mencegah adanya syirkah, kebersamaan dengan sesuatu yang lain, itu li zatihi, bukan karena sesuatu yang lain. Tapi kalau ketercegahannya itu karena sesuatu yang lain, seperti dalam matahari yang ketercegahannya itu karena lil waqi'nya, karena kenyataannya, maka matahari walaupun tercegah adanya syirkah, tapi dia tidak masuk ke dalam kategori juz'i, tapi masuknya ke dalam kategori kulli. Atau al-ma'bud bil haq, nanti juga al-ma'bud bil haq itu masuk ke dalam kategori kulli. Tapi bukan berarti al-ma'bud bil haq itu berarti Allah itu banyak, Tuhan yang berhak untuk disembah itu tidak satu. Buktinya ini masuk ke dalam kulli. Tidak seperti itu juga. Karena apa? Karena walaupun al-ma'bud bil haq ya itu tercegah adanya syirkah di dalamnya, ya, yang kita tahu, yang kita yakini, yang kita imani al-ma'bud bil haq ya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tercegah adanya syirkah di dalamnya. Tapi ketercegahan adanya syirkah di dalam al-ma'bud bil haq itu bukan li zatihi au li mafhumihi, Tuhan yang berhak disembah, tapi karena apa? Karena ada dalil, karena li dalil, yaitu ya karena adanya aturan dari agama atau ada dalil dari agama bahwa Nabi menjelaskan kepada kita semua bahwa yaqul huwallahu ahad, bahwa Allah itu satu, yaitu al-ma'bud bil haq, tidak ada duanya. Berarti ketercegahan adanya syirkah pada al-ma'bud bil haq itu ya karena ada dalil, tapi zatnya, mafhumnya itu ya bisa-bisa saja kita membayangkan al-ma'bud bil haq itu ya bisa 2, bisa 3, ya buktinya itu ada orang-orang yang meyakini bahwa al-ma'bud bil haq indahum ya itu bukan Allah, bukan, tapi ya sesuai dengan kepercayaannya. Berarti kan al-ma'bud bil haq ini ya secara mafhum itu bisa dimaknai ya banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ketercegahan adanya syirkah pada al-ma'bud bil haq
itu bukan karena mafhumnya, bukan karena maknanya, tapi karena adanya dalil yang meyakini atau dalil yang memastikan bahwa al-ma'bud bil haq ini hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Sehingga nanti al-ma'bud bil haq itu masuk ke dalam kategori kulli, bukan masuk ke dalam kategori juz'i. Nah, itu juz'i. Yang kedua adalah kulliyun. Idza lam yumna' tasawwur ma'nahu min wuqu'i syirkati fihi. Yaitu ketika pentasawuran maknanya tidak mencegah adanya syirkah. Atau illam yamna' tasawwur ma'nahu min wuqu'i syirkah. Tapi lebih tepatnya, lebih enaknya mabni majhul ya. Illam yumna' tasawwur ma'nahu min wuqu'i syirkah. Yani yaitu lafaz yang pentasawuran maknanya tidak mencegah adanya syirkah. Seperti kal asad wa huwa sittatu aqsamin, seperti asad. Asad yaitu asad sama seperti al insan, manusia. Sehingga di bawahnya itu punya afrod, punya individu-individunya. Ada macan ini sama seperti manusia juga. Ya, seperti yang kita tahu ada Zaid, ada Amr, ada Utsman dan sebagainya. Sehingga asad, insan ataupun faros lain sebagainya itu masuk ke dalam kategori kulli. Kenapa? Karena pemahaman maknanya tidak mencegah adanya syirkah, artinya boleh bersamaan dengan sesuatu yang lain. Wahwa sittatu aqsam. Nah, kulli ini ada 6 bagian. Ada 6 secara tafsilnya. Nah, secara ijmalnya ada 3, yaitu kulliyun lam yujad min afrodihi fardun. Itu ada lafadz kulli yang sama sekali tidak memiliki fardun, tidak memiliki individunya. Seperti nanti ada contoh di bawah ya. Kemudian yang kedua adalah kulliyun wujida minha fardun. Lafadz kulli yang ditemukan adanya satu fardu atau satu individu. Kemudian yang ketiga adalah kulliyun wujida minha afrod. Lafadz kulli yang ditemukan banyak afrod atau banyak individu. Ini pembagian lafadz kulli ada 3. Nah, masing-masing dari ketiga ini wa kullu wahid min hadhihi salasa qisman. Nah, masing-masing dari ketiga ini terbagi kepada 2 kemungkinan. Yang pertama, wa huwa alladzi lam yujad min afradi fardun. Yang pertama adalah lafadz kulli yang tidak memiliki fardu atau yang tidak memiliki individu. Ini ada kalanya imma ma istihalatil wujud au ma jawazil wujud. Yaitu lafadz kulli yang tidak memiliki afrod ya, yang tidak memiliki individu. Itu ada 2 kemungkinan. Ada kalanya disertai dengan kemustahilan adanya atau jawazil wujud, atau disertai dengan kemungkinan adanya. Nah, kemustahilan adanya seperti ijtima'u diddain, 2 lafadz yang berlawanan ataupun 2 lafadz yang nakidain yang sama-sama berlawanan ya. Kalau diddain berarti ma la yajtami'ani wa qad yartafi'ani, kalau nakidan berarti ma la yajtami'ani wa la yartafi'ani. Ya, misalkan putih dengan hitam atau ada dengan tiada. Ini ada umum, tiada juga umum. Kemudian hitam, putih juga umum. Tapi ketika kumpul dua-duanya, putih dengan hitam atau ada dengan tiada, ini mustahil adanya. Sehingga masuk ke dalam kategori lafadz kulli yang tidak memiliki fardu. Karena apa? Karena mustahil adanya gitu. Karena mustahil adanya. Mustahil adanya ini secara aklan, secara akal. Atau ada lafadz kulli yang tidak memiliki individu tapi mungkin adanya. Seperti bahrin min zibak. Itu bahar, lautan dari air raksa misalkan. Nah, ini lautan ya umum ya, karena laut dimanapun itu kalau kita ambil air laut ya semuanya dikatakan air laut, tidak hanya yang di Indonesia, dimanapun itu ketika ada laut kita ambil airnya ya disebut dengan air laut. Tapi apakah air laut ini memiliki fardun? Dikatakan tidak, masuk ke dalam kategori yang pertama, yaitu lafadz kulli yang tidak memiliki fardun ya, tidak memiliki individu tapi mungkin adanya artinya mungkin adanya ada air laut
Ya, ada air laut, yang satu air laut yang biasa kita lihat seperti kenyataannya, juga ada misalkan orang yang meyakini air laut dari air raksa misalkan. Tapi sekali lagi ini bahasanya jawazil wujud. Mungkin adanya. Kalau mungkin adanya itu tidak mesti harus sesuai dengan kenyataan. Yang penting mungkin saja, karena segala sesuatu selain Allah itu mungkin. Nah, sehingga bahasa mungkin itu ada qaid lidzatihinya. Karena apa? Karena nggak mesti setiap yang mungkin itu ya sesuai dengan realita. Jadi hanya mungkin saja, mungkin saja, tapi tidak mesti sesuai dengan realitanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah watsani huwa alladzi wujida min afrodi fardun imma ma istihalati ta'addud kal ma'bud bihaqqin. Nah, lafal kulli yang kedua itu lafal kulli yang memiliki satu fardu, memiliki satu individu, yang memiliki satu juz bagian itu saja. Nah, ini ada dua kemungkinan, imma ma istihalati ta'addud, ada kalanya bersamaan dengan mustahilnya kebersamaan dengan sesuatu yang lain atau ta'addud, atau mungkin kebersamaan dengan sesuatu yang lain atau mungkin ta'addud. Nah, itu contoh seperti al-ma'bud bihaqqin. Al-ma'bud bihaqqin ini masuk ke dalam kategori kulli, lafal yang kulli. Lafal kulli yang memiliki satu fardu. Memiliki satu fardu yang disertai dengan kemustahilan adanya ta'addud, yaitu kebersamaan dengan sesuatu yang lain. Dan kemustahilan ini itu karena apa? Karena dalil, yaitu karena ada dalil yang menunjukkan dari agama bahwa al-ma'bud bil haq itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sehingga masuk kepada lafaz kulli, walaupun secara zatinya, secara mafhumnya al-ma'bud bil haq itu juga bisa masuk kepada juz'i, ya, bisa masuk kepada juz'i atau apa ya, juz'i. Tapi karena al-ma'bud bil haq ini dia tidak memilih mustahil, ya, mustahil kebersamaannya dengan sesuatu yang lain, itu mustahilnya karena apa? Karena dalil, ya, karena ada dalil yang menunjukkan bahwa al-ma'bud bil haq itu tidak ada sesuatu lain yang menyertainya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Au ma'a jawazi ta'addud, atau jawaz ta'addud, boleh berbilangan seperti syamsun itu. Nah, syamsun ini boleh berbilang. Nah, boleh berbilangnya ini karena zatnya. Ya, karena syamsun secara zatnya, secara maknanya, mafhumnya itu syamsun boleh berbilang. Ya, boleh berbilang, tapi secara kenyataannya Samsun satu, sehingga walaupun Samsun itu kenyataannya satu, tapi dimasukkan ke dalam kategori kulli yang maknanya itu berarti umum, yang boleh ta'addud, tapi ta'addudnya matahari itu bukan karena kenyataannya, tapi dilihat dari mafhumnya atau maknanya matahari, yaitu makhluk min khalqillah yang semuanya mungkin, artinya tidak mustahil. Itu lafaz kulli yang kedua. Yang ketiga adalah wa huwa ma wujida minhu afrad imma ma'atanahi kal insan au ma'adami tanahi kana aimi ahlil jannah au kamalillahi ta'ala. Yang ketiga adalah lafaz kulli yang memiliki banyak afrad, memiliki banyak individu. Dan ini ada dua kemungkinan, ada kalanya terbatas, ada kalanya tidak terbatas. Yang terbatas seperti insan. Insan di dunia ini terbatas, mungkin bisa dihitung. Tapi ada yang tidak terbatas seperti naimi ahlil jannah au kamalillahi ta'ala. Nikmat-nikmat ahli jannah atau kesempurnaan Allah itu tidak terhitung jumlahnya. Nah, ini masuk ke dalam kategori kulli yang ketiga, yaitu lafaz kulli yang memiliki banyak afrad namun disertai dengan adanya batasan atau tidak ada batasan, ya. Nah, jadi pada lafaz kulli ini ada dua dilalah, ya. Jadi kita harus bedakan dua dilalah yang ada pada lafaz kulli. Itu ada lafaz kulli yang dilalahnya itu mengarah kepada dilalatu al-mafhum atau dilalah al-madlulnya ini. Kulli itu kan adalnya, ya. Lafaz kulli itu adalnya. Nah, adal ini sesuatu yang menunjukkan pada apa? Nah, menunjukkan pada apa? Ini ada dua pada lafaz kulli ini. Menunjukkan pada maknanya, yaitu madlulnya atau mafhumnya. Nah, kedua itu menunjukkan kepada masodakat atau masodak biasanya istilahnya itu. Masodak itu lafal-lafal yang tercakup di dalamnya. Lafal-lafal yang tercakup di dalamnya.
Seperti al-insan. Al-insan yaitu adal, lafaz yang menunjukkan pada makna. Adal. Nah, al-insan itu lafaz yang menunjukkan pada makna. Nah, makna itu disebut dengan madlul. Berarti al-insan itu menunjukkan menunjukkan pada makna, yaitu al-hayawan an-natik. Ini dilalahnya dilalah alal mafhum. Tapi kalau al-insan, apa al-insan? Kemudian kita jawab, manusia itu yaitu tuh Zaid, Amr, Usman, Bakar. Itu berarti dilalahnya al-insan dilalah ala ma sodak, ya. Dilalahnya insan kepada apa? Kepada sesuatu yang tercakup pada makna al-insan. Tapi bukan dilalah alal mafhum. Tapi kalau kita jawab misalkan, apa yang kamu paham dengan apa? Apa yang kamu paham dari manusia? Kemudian kita jawab, manusia itu adalah hayawanun natik. Berarti dilalahnya al-insan, lafadz kulli al-insan kepada makna hayawanun natik ini dilalatuhu alal mafhum. Tapi kalau kita ditanya apa itu manusia, kemudian kita jawab manusia itu yaitu seperti Zaid, Amr, Usman, itu berarti dilalahnya al-insan, lafadz kulli dilalah ala ma sadaqat, atau pada sesuatu yang dicakup oleh lafadz kulli itu, ya. Kalau juzi kan hanya satu, yaitu dilalatuhu alal mafhum faqat, karena juzi tidak punya masodaknya, nggak punya sesuatu yang tercakup padanya. Tapi kalau kulli ini ada masodakotnya, atau lafal-lafal yang tercakup pada makna kulli itu. Fa'in kulta. Nah, ada satu kaidah lagi yang mungkin kita harus hafalkan. Jadi dilalah mafhum itu ada kaidah yang masyhur dalam mantiq itu, wal mafhum idza zadat quyuduhu qallat afraduhu wa idza qallat quyuduhu zadat afraduhu. Jadi mafhum al-insan, ya, dilalatu al-kulli alal mafhum, itu kaidahnya seperti itu. Jadi mafhum itu ketika koinnya itu banyak, maka afrodnya sedikit, ya. Tapi kalau misalkan koinnya sedikit, maka berarti cakupannya banyak. Misalkan al-insan, ya, al-insan, dilalahnya al-insan pada hayawan natik misalkan. Mahwal insan, kita jawab al-insan huwa hayawan misalkan. Hayawan saja, tidak ada koid apa-apa kan berarti. Hanya satu hayawan. Maka ini berarti afrodnya banyak, cakupannya banyak. Ya bisa hayawan yang natik, bisa hayawan yang ghairu natik. Tapi ketika ditambah satu koid hayawan natikun, maka berarti tambah sempit. Berarti hanya terbatas pada manusia. Tambah lagi koidnya hayawanun natikun katibun misalkan, terbatas lagi hanya pada manusia yang pandai menulis. Tambah lagi hayawanun natikun katibun khatibun misalkan, tambah sempit lagi kan, tambah sempit lagi. Nah, itu karena apa? Karena mafhum ketika tambah banyak koidnya, maka menunjukkan cakupannya semakin sempit. Makanya ketika seseorang itu mencari sesuatu dengan kriteria yang banyak, itu sedikit adanya, ya, sedikit adanya. Pengen beli ini, pengen yang seperti ini, harus yang seperti ini, harus yang seperti itu, sulit nyarinya. Tapi kalau yang penting muat, yang penting pantas, yang penting cocok, mungkin gampang ditemukan. Tapi kalau nyari yang begini, sulit, nggak nemu-nemu malah, ya, nggak nemu-nemu. Yaitu karena al-mafhum idza zadat quyuduhu qallat afraduhu wa idza qallat quyuduhu zadat afraduhu. Kemudian fa'in kulta al-lafzu faidatun al-lafzu yusafu bil ifrad wa tarkib haqiqatan wa wasful ma'na bihima majazun. Jadi lafaz itu disifati dengan ifrad dan tarkib, itu hakikat. Jadi ini lafaz mufrad, ini lafaz murakkab. Tapi wa wasful ma'na bihima, tapi kalau pensifatan makna dengan ifrad dan tarkib itu majaz. Jadi lafaz itu hakikatnya ya lafaz itu ada lafaz mufrad, ada lafaz murakkab. Nah, maknanya bahwa lafaz mufrad itu adalah lafaz yang maknanya itu mufrad. Murakkab adalah lafaz yang maknanya itu murakkab. Tapi pensifatan mufrad dengan murakkab itu hakikat untuk lafaz, tapi majaz untuk makna gitu ya. Majaz untuk makna.
Tapi kalau wal makna yusafu bil kulliyah wal juz'iyah haqiqah wa wasful lafzi bihi ma majaz. Tapi untuk kulliyah dan juz'iyah makna ya dengan disifati kulliyah dan juz'iyah, ini maknanya kulli, ini maknanya juz'i, itu hakikat. Tapi kalau ada lafaz disifati dengan kulli juz'i, itu yang majaz, artinya makna yang kedua, bukan makna aslinya. Ini lafaz ini masuk ke dalam kategori lafaz juz'i, ini lafaz masuk ke dalam kategori lafaz kulli. Itu berarti penggunaan majaz, penggunaan makna kedua. Makna aslinya kulli dengan juz'i itu apa? Sifat untuk makna. Sama seperti mufrad, murakkab, itu aslinya makna apa? Sifat untuk lafaz, bukan sifat untuk makna. Jadi ketika ada lafaz disifati dengan mufrad, murakkab, itu berarti makna hakikatnya, makna aslinya, makna asalnya. Tapi kalau ada lafaz ada makna disifati dengan mufrad, dengan murakkab, ini maknanya mufrad, ini maknanya murakkab, maka itu berarti majaz ya. Fa in qulna kana al-aula lil musannif ay yuqaddima al-mufrad 'ala al-murakkab li'annahu juz'uhu wal juz'u muqaddamun 'ala al-kull tab'an. Kemudian kalau dikatakan begini, bagaimana jawabnya? Seharusnya yang lebih utama bagi musannif itu yang mendahulukan mufrad daripada murakkab dalam penyebutannya. Tapi kok kenapa ya musannif malah mendahulukan murakkab terlebih dahulu? Kita lihat di bait yang pertama tuh, musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Itu beliau menjelaskan murakkab terlebih dahulu. Kenapa? Padahal mufrad itu kan juz daripada murakkab, dan juz seharusnya lebih didahulukan secara tab'an. Ya. Fa in qulta kana al-aula lil musannif ay yuqaddima al-mufrad 'ala al-murakkab li'annahu juz'uhu wal juz muqaddamun 'ala al-kull tab'an. Dan juz ini lebih didahulukan daripada kul secara tabiatnya. Ya, secara tabiatnya juz itu harus didahulukan. Ya kayak misalnya ada suatu acara, ada hadirin banyak kan, itu kan kul banyak. Tapi ada tamu-tamu undangan, nah itu kan juz'i. Ya tamu-tamu undangan dulu didahulukan. Ayo masukkan ke ruang VIP, baru setelah itu hadirin hadirat baru dibagikan snacknya. Yang snack dulu, kemudian ada para narasumbernya suruh keluar, ya berantakan, nggak bisa keluar nantinya kan. Jadi juz'i yang sedikit itu didahulukan, yang banyak-banyak udah belakangan saja. Gitu. Nah, itu yang khas, ya, yang juz'i itu muqaddam 'alal kull tab'an. Fal jawab anna ma'nal murakkab subuti. Nah, kemudian dijawab bagaimana sebabnya beliau mendahulukan murakkab daripada mufrad dalam penyebutannya. Itu anna ma'nal murakkab subuti wa ma'nal mufrad adami. Maknanya murakkab itu subuti, positif, tapi maknanya mufrad itu adami, tidak ada. Ini kita bisa paham dari definisi. Definisi murakkab itu kan apa? Madalla juz'uhu ala juz'i makna. Nah, itu kan subut, berarti maknanya yaitu positif, yaitu sesuatu yang juznya menunjukkan pada makna. Tapi kalau mufrad itu kan la yadulla. Nah, kalau la itu kan berarti nafi, adami, berarti sesuatu yang juznya tidak menunjukkan pada juz maknanya, itu berarti adami. Nah, wal isbat asyraf minan nafi. Nah, yang isbat, yang nafi, yang isbat, yang ada itu lebih mulia daripada yang tidak ada. Faqad damahu alaihi lidzalik. Maka beliau mendahulukan karena alasan itu, karena alasan itu. Nah, alasan seperti ini pun sama dalam menjawabi beliau mendahulukan kulli daripada juz'i, juga alasannya sama. Wa bihadza yujabu an taqdimihi al-kulli 'alal juz'i. Demikian pun beliau menjawab tentang pendahuluan kulli daripada juz'i, itu alasannya karena al-kulli subuti wal juz'i adami. Kulli itu definisinya apa? Malam yumna, kan, lafaz yang tidak dicegah tasawur maknanya akan adanya syirkah. Yang ini kalau tidak dicegah berarti kan ya boleh adanya syirkah. Nah, kalau boleh kan berarti subut, ya ada berarti. Tapi kalau juz'i itu kan maknanya sesuatu yang tercegah adanya syirkah. Kalau tercegah kan berarti nafi, berarti tidak boleh, tidak ada. Nah, maka kulli juga beliau dahulukan daripada juz'i. Wa qawlu ala juz'i ma'nahu bi tahriki zai bid-dom. Nah, perkataan beliau dengan juzu, dengan didomahkan zainya,
kama qara'a bi Syu'bah bin riwayat Asim, sebagaimana yang dibaca oleh Imam Syu'bah dari riwayat Asim, itu dibaca ala juzu bukan ala juz'i makna. Sama seperti dalam ayat itu, summa ja'al ala kulli jabalim minhunna juz'a. Nah, itu qiraahnya Imam Syu'bah dari riwayatnya Asim membaca dhammahnya zai. Summa qala wa awwalan lizati in fi handaraj. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, kita lanjutkan ke bait selanjutnya. Wa awwalan lizati in fi handaraj fansibhu aw li'aridin idza kharaj wa ma ba'dahu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.